Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Kansa Salita Nursi dan rekan saya Anissa Azhara. Kami dari kelas IPRL J. Kami akan membahas tentang pemikiran filsafat dan karya-karya dari Al-Farabi. Siapa itu Al-Farabi? Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalah. Ia lahir di Wasij, distrik Arab atau yang sekarang dikenal dengan Turkmenistan pada tahun 870 Masehi. Di kalangan orang-orang Latin Tengah, Al-Farabi lebih dikenal sebagai Abu Nasr, dan ia dijuluki Al-Farabi karena nama ia diambil dari kota kelahirannya, yaitu Farabi. Al-Farabi adalah penerus tradisi intelektual Al-Kindi, tapi dengan kompetensi, kreativitas, kebebasan berpikir, dan tingkat sofistikasi yang lebih tinggi lagi. Jika Al-Kindi dipandang sebagai seorang filsuf Muslim dalam arti kata yang sebenarnya, sedangkan Al-Farabi disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida studi falsafah dalam Islam yang sejak itu terus dibangun dengan tekun. Ia terkenal dengan sebutan guru kedua dan otoritas terbesar setelah panutannya Aristoteles. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Yang pertama, Al-Farabi dikenal karena kemampuannya di berbagai bidang, antara lain matematika, filsafat, pengobatan, ilmu alam, teologi, dan musik. Di bidang filsafat, dia merupakan filsuf Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta menyelarasakan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, sehingga bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Filsafat Al-Farabi merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Dia juga dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles, karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Yang kedua, pemikiran filsafat beliau dapat digolongkan menjadi beberapa banyak macam bentuk pemikiran ilmu filsafatnya, yaitu rekonsiliasi Al-Farabi, ketuhanan, emanasi, kenabian, kenegaraan, politik, jiwa, serta akal. Akan tetapi yang akan kami bahas yaitu pemikiran Al-Farabi mengenai politik dan pemerintahannya, yang dimana ia membagi masyarakat. Masyarakat sendiri ada yang sempurna serta tidak sempurna atau bisa dikatakan belum sempurna. Yang pertama ada masyarakat sempurna besar. Apa sih maksudnya itu? Nah, masyarakat sempurna besar maksudnya gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerja sama. Yang kedua ada masyarakat sempurna sedang, yaitu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di suatu wilayah dari bumi ini seperti negara atau bisa dibilang negara nasional. Yang ketiga ada masyarakat sempurna kecil, yaitu masyarakat yang terdiri atas penghuni satu kota atau bisa dibilang negara kota. Dan yang terakhir ada masyarakat tidak sempurna atau belum sempurna. Nah, maksudnya itu adalah penghidupan sosial di tingkat kecil seperti desa, kampung, lorong, dan keluarga. Di antara bentuk-bentuk itu, keluarga merupakan bentuk masyarakat yang tidak sempurna atau belum sempurna. Perumpamaan fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan Al-Farabi ini adalah fungsi kepala negara yang sebanding atau serupa dengan fungsi jantung atau alqalb di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, di sini ada karya-karya dari Al-Farabi. Nah, beliau sendiri sangat dikenal dengan ahli filsafat Muslim pada masa itu, dan itu sudah terbukti dengan jelas dia telah membuat banyak karya ilmiahnya yang tertulis maupun tidak tertulis. Berikut ada beberapa karya-karya tulis ilmiah dari Al-Farabi. Yang pertama ada Al-Jam'u Baina Ro'ya Al-Hakimain Aflatun wa Aristu. Yang kedua ada Tahqiq Gard
Aristu fi Kitab Ma Ba'dah At-Tabi'ah. Yang ketiga ada Syarah Risalah Zainun Al-Kabir Al-Yunani. Yang keempat ada At-Taliqat. Dan yang terakhir adalah Risalah Firma Yujibu Ma'rifat Qabla Ta'allumi Al-Falsafah. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Azahra. Dan selanjutnya adalah 6 fakta Al-Farabi. Pertama, Al-Farabi guru kedua setelah Aristoteles. Sebelumnya, Aristoteles dijuluki sebagai Al-Mu'allim Al-Awwal atau guru pertama karena ia orang pertama kali menemukan dan meletakkan dasar-dasar ilmu mantik. Kemudian Al-Farabi mendapatkan gelar sebagai guru kedua atau Al-Mu'allim As-Sani. Berkat kepiawaiannya mampu memasukkan ilmu mantik ke dalam kebudayaan Arab. Adapun penjelasan dari Masignon, seorang orientalis berkewarganegaraan Prancis, Al-Farabi berhasil menciptakan suatu sistem filsafat yang lengkap dan memainkan peranan yang penting dalam dunia Islam, meneruskan perjalanan filsafat dari Al-Kindi yang membuka pintu filsafat Yunani bagi dunia Islam. Begitu juga Al-Farabi menjadi guru bagi Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan filsuf Islam lain yang datang sesudahnya. Yang kedua adalah pemikiran filsafat yang begitu fenomenal. Al-Farabi dalam pemikiran filsafatnya mungkin bertumpu pada pendapat yang keliru hingga hipotesisnya sering ditolak oleh ilmu pengetahuan modern. Akan tetapi ia mempunyai peran penting, yaitu berhasil menjabarkan ajaran-ajaran filsuf terdahulu menyusun secara sistematis sesuai dengan lingkup kebudayaan yang logis berdasarkan pemikiran, argumentasi, jajak pendapat maupun penalarannya. Dalam hal etika dan politik, ia terpangku pada Plato, namun dalam bidang ilmu mantik dan filsafat lebih condong mengikuti ajaran Aristoteles. Al-Farabi juga meyakini bahwasanya dengan adanya beraneka macam filsafat sebenarnya maksud dan tujuan tersebut adalah sama, yaitu menuju suatu kebenaran yang hakiki. Yang ketiga adalah keteladanan dalam keseharian kehidupan yang senantiasa bersikap zuhud dan qanaah. Dinobatkan menjadi ulama istana membuat perilaku hidup Al-Farabi justru jauh dari kemewahan dan kemegahan kesultanan. Ia diberikan tunjangan yang besar oleh Saif ad-Daulah al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Tetapi Al-Farabi menolaknya. Ia lebih tetap memilih hidup sederhana. Hal ini terlihat sebagaimana layaknya para sufi kebanyakan, bahwa ia juga menjalani hidupnya tersebut sering menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi kemewahan dunia. Dalam setiap harinya, ia hanya memerlukan 4 dirham untuk sekitar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sisa tunjangan yang dimiliki tersebut diberikan kepada fakir miskin di sekitar Aleppo dan Damaskus. Dan yang keempat, tak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, ia juga dikenal sebagai musikus. Selain seorang ilmuwan, Al-Farabi juga pandai dalam bidang musik. Dilihat dari keahliannya dalam memainkan sejumlah alat musik, ia juga menciptakan beragam instrumen musik dan sistem nada Arab yang hingga kini masih digunakan pada musik Arab. Ia juga menulis kitab Al-Musiqa Al-Kabir atau The Great of Music, sebuah buku yang mengupas lengkap tentang teori-teori musik. Tak hanya itu, beliau juga merupakan seorang penemu 2 alat musik, yaitu kanun dan rabab. Dan yang kelima adalah menguasai 70 lebih bahasa sekaligus. Dari kecil, Al-Farabi sangat gemar belajar dan mempunyai kemampuan bahasa yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Al-Farabi dapat berbicara dalam 70 macam bahasa, namun beliau hanya aktif menggunakan 4 bahasa sekaligus, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Yang terakhir adalah pemikiran politik Al-Farabi. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik yang baik. Seorang pemimpin dalam memerintah negaranya tersebut haruslah mempunyai pengetahuan yang dalam, keterampilan yang tidak kebanyakan orang lain miliki, dan harus bersifat bijaksana. Seorang pemimpin dengan sadar menggunakan akal mereka untuk menghindari adanya kebijaksanaan yang pada akhirnya justru menyusahkan masyarakat itu sendiri. Adapun tipologi pemimpin dalam suatu negara menurut beliau adalah filsuf, raja, dan nabi. Mereka dianggap pantas untuk mengemban amanah memegang kendali atas negerinya tersebut. Al-Farabi pernah berpesan, "An art which has an aim to achieve the beauty is called a philosophy, or in the absolute sense it is named wisdom." Dan kesimpulannya adalah, Al-Farabi merupakan seorang filosof terkenal dan terbesar pada masa kejayaan Islam yang memiliki banyak keahlian dalam berbagai bidang keilmuan seperti matematika, kimia, astronomi, kemiliteran,
musik, filsafat, ilmu alam, ilmu ketuhanan, fikih, dan mantik. Ia mendirikan tonggak-tonggak filsafat Islam yang kemudian banyak diikuti oleh filosof Islam yang lainnya. Pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi doktrin-doktrin agama, yaitu berupa Al-Quran dan hadis yang dimana itu mendominasi konsep kepemimpinan ideal Al-Farabi. Sekian penjelasan dari kami mengenai Al-Farabi. Terima kasih.